Halo Wangsit Lovers. Oke, ketemu lagi dengan Om Jero. Kali ini Om Jero akan bahas soal TPS tentang penalaran umum. Oke, ini materi yang paling gampang di TPS. Kenapa paling gampang? Ya kita lihat dari kata dasarnya adalah penalaran. Berarti di sini kata dasarnya adalah nalar. Jadi kita harus pakai nalar atau logika gitu ya. Oke, nah jadi sebelum kita bahas materi tentang penalaran umum atau PU, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tambah pinter, biar Om Jar doakan semoga sukses UTBK-nya ya. Oke. Nah, materinya yang pertama yang harus kita kuasai adalah logika. Gitu ya. Logika. Itu materi yang pertama agar kalian bisa menguasai soal penalaran umum. Yang kedua adalah membaca tabel. Membaca tabel atau grafik. Terus yang ketiga, di penalaran umum itu ada barisan. Terus yang keempat ada aritmetika. Terus ada perbandingan. Nah, ini perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Ya. Jadi ada perbandingan lurus, ada perbandingan terbalik. Jadi harus bisa. Oke, ini adalah materi-materi yang harus kalian kuasai di penalaran umum. Nah, di membaca tabel ini juga kalian harus bisa memprediksikan. Jadi memprediksikan dari tabel tersebut. Jadi kalian bisa menganalisis dari tabel tersebut, memprediksikan 2 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan soal. Jadi kalian dituntut untuk bisa memprediksikan dengan membaca tabel. Oke ya, nah yang pertama mungkin Om Jar akan bahas ini dulu, logika dan membaca tabel. Jadi untuk barisan aritmetika nanti di sesi 2, nanti di penalaran umum ini kita bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah logika. Logika kita harus paham yang namanya pertama silogisme atau penarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan di logika itu yang pertama ada yang namanya modus ponen. Modus ponen itu misalkan gini, pernyataan 1, jika P maka Q, terus pernyataan keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke, seperti itu. Misalkan, jika saya belajar maka saya lulus UTBK, lulus SBMPTN, gitu ya. Jika saya belajar maka saya lulus SBMPTN. Nah, ini adalah pernyataan 1. Pernyataan yang keduanya adalah saya belajar. Kesimpulannya, gitu ya, saya lulus SBMPTN. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah modus ponen. Yang berikutnya adalah modus tollens. Modus tollens
itu pernyataan yang pertamanya adalah jika P maka Q. Nah, negasi Q maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, jadi seperti itu. Contohnya ya berarti kalau misalkan jika saya belajar maka saya lulus ujian. Saya tidak lulus ujian. Kesimpulannya adalah saya tidak belajar. Jadi seperti itu. Jadi ada kata negasinya nih ya, pakai kata tidak. Nah, yang terakhir adalah silogisme. Silogisme, pernyataan satu, jika P maka Q. Terus jika Q maka R. Kesimpulannya adalah ini sama gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. Begitu. Oke ya, nah ini adalah rumus dari penarikan kesimpulan. Karena nanti di penalaran umum itu banyak penarikan kesimpulan. Jadi harus benar-benar bisa. Nah cuman di penarikan kesimpulan ini, khususnya untuk silogisme, kadang gitu ya, jawabannya nggak seperti ini. Tapi dalam opsi yang lain. Nah, berarti kita harus tahu ekivalen. Gitu ya, ekivalen dari ini ya, implikasi P maka R ini. Jadi, kalau misalkan nanti P maka R gitu ya. Ini ekivalen dengan negasi P atau R. Seperti itu. Jadi, cari yang pernyataan di soalnya adalah seperti ini. Jadi negasi P atau R. Atau kalau misalkan nggak ada dengan kata hubung atau, berarti mungkin ekivalennya adalah dengan kontraposisinya. Jadi negasi R maka negasi P. Jadi dibalik gitu ya, tetap mengimplikasi, cuman dibalik dan ada negasinya seperti itu. Dan ini adalah nilainya ekivalen. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik ini nggak dapat jawaban ini, maka kemungkinan jawabannya adalah ini atau ini, begitu. Oke ya. Nah, jadi itu adalah penarikan kesimpulan. Terus ada juga penarikan kesimpulan kalau misalkan untuk pernyataan berkuantor ya, atau pernyataan majemuk. Jadi kalau misalkan ada semua gitu ya, misalkan ada kata semua atau beberapa, ini semua, atau terus ada kata beberapa, ada juga kata sebagian. Nah ini ya ciri-cirinya. Ada kata semua, ada kata beberapa, atau ada kata sebagian. Nah, jadi kalian harus bisa membuat himpunan. Jadi kalau misalkan seperti ini harus diubah ke himpunan. Himpunannya bagaimana? Nah, contohnya misalkan gini. Semua yang lulus UTBK pasti belajar gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini yang digandeng kata semua adalah lulus UTBK. Jadi kalau misalkan kita bikin himpunan, jadi semua yang lulus UTBK berarti di sini UTBK gitu ya. Jadi ada di dalam yang lulus UTBK-nya. Nah, ini adalah belajar. Artinya apa? Jadi ada yang belajar tapi nggak lulus UTBK, misalkan di sini gitu ya. Nah, kalau yang satu ini berarti semua yang lulus UTBK adalah belajar. Nah, yang kondisi kedua ini adalah yang tidak lulus UTBK, ya ada juga yang belajar. Terus ada di sini yang tiga, yang nggak lulus UTBK, yang nggak belajar, begitu ya. Jadi ada tiga kondisi. Nah, jadi kalau misalkan ada kata semua, maka yang digandeng dengan semua itu ada di dalam himpunan. Seperti ini. Itu konsepnya ya. Jadi supaya kita nggak bingung juga
cara ngerjainnya. Terus bagaimana kalau ada sebagian atau beberapa begitu ya. Jadi misalkan sebagian yang lulus UTBK adalah lulus kedokteran gitu, atau lulus ITB. Sebagian yang lulus UTBK adalah lulus ke ITB. Lulus ke ITB misalkan. Nah, berarti kalau ada kata sebagian atau beberapa, maka himpunannya adalah beririsan. Berarti di sini UTBK, di sini ITB begitu. Nah, berarti di sini ada 3 kondisi. Yang pertama ini, jadi ada yang lulus UTBK tapi tidak, kalau di luar himpunan berarti kata tidak ya. Jadi tidak lulus ke ITB. Ada yang di sini berarti ada yang lulus UTBK dan lulus ke ITB gitu ya. Kalau yang ini ada yang tidak lulus UTBK tapi lulus ke ITB. Contohnya yang lewat jalur mandiri gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 kondisi. Kalau yang kondisi kedua di sini berarti masuk 2 himpunan, berarti lulus UTBK dan lulus ITB. Kalau yang di sini yang ketiga berarti ada yang tidak lulus UTBK tetapi lulus di ITB. Nah, contohnya lewat jalur mandiri. Jadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan kalau misalkan ada pernyataan majemuk seperti ini ya, semua, dan pernyataan berkuantor semua, sebagian atau beberapa. Nah, ini adalah materi-materi di UTBK yang penalaran umum yang pertama. Jadi kalian harus menguasai penarikan kesimpulan, ada modus ponen, ada modus tolen, ada silogisme. Terus nah, kalau misalkan ketika silogisme dapat ini, kalau misalkan nggak ada jawabannya, maka harus cari 2 kondisi ini gitu ya, yang ekivalennya. Terus yang kedua adalah kalau misalkan ada kata semua, beberapa, atau sebagian, maka kalian harus pakai himpunan supaya gampang untuk menyelesaikannya. Oke, nah berikutnya adalah kita kerjain soal-soalnya ya. Jadi di sini soal-soalnya soal-soal UTBK, jadi ada banyak, jadi harus benar-benar disimak dan harus menguasai. Oke, yang pertama di sini. Nomor 1. Kita baca, ini adalah SNMPTN 2009. Semua pelaut adalah perenang. Semua pelaut adalah perenang. Berarti di sini kan ada semua ya pernyataannya nih. Pelaut berarti pelautnya ada di dalam. Ada pelaut begitu, ini pelaut. Terus semua pelaut adalah perenang, berarti ini perenang. Oke ya, bisa ya. Jadi semua pelaut adalah perenang. Nah, terus di sini ada sebagian perenang bukan penyelam. Berarti sebagiannya lagi penyelam dong kan gitu ya. Jadi di sini adalah penyelam. Kenapa diiris? Ya karena tadi ya sebagian. Nah, berarti bisa kita baca. Nah, kita baca yang pertama dari sini dulu nih. Ini bacanya apa? Gitu. Jadi kalau misalkan beririsan begini berarti kita bacanya sebagian. Sebagian pelaut adalah perenang dan penyelam. Begitu. Ada enggak? Enggak ada gitu ya jawabannya di sini. Terus kalau misalkan yang ini bagaimana? Sebagian pelaut adalah bukan penyelam. Betul. Kenapa? Karena kondisi 2 ini ada di luar penyelam. Kalau ada di luar penyelam berarti pakai kata tidak. Beda dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 ini adalah masuk 3 himpunan. Himpunan pelaut, himpunan perenang, sama himpunan penyelam. Jadi bisa kita baca sebagian pelaut adalah perenang dan penyelam. Atau sebagian pelaut adalah penyelam. Seperti itu bisa ya. Atau kalau yang kondisi 2, sebagian pelaut adalah bukan penyelam. Kalau di luar himpunan berarti tinggal dikatakan, tinggal kasih kata bukan.
Oke, jadi jawabannya adalah yang E, begitu. Nah, soal nomor 2, ini tahun 2010. Semua guru adalah pegawai negeri. Oke, ada kata semua, berarti gurunya ada di dalam. Gitu ya. Gurunya ada di dalam. Ini guru. Terus adalah pegawai negeri. Nah, ini adalah pegawai negeri gitu ya, PN deh. Pegawai negeri. Terus yang kedua, pernyataannya adalah semua penghuni asrama B adalah guru. Berarti penghuni asrama B ada di dalam guru karena semua penghuni asrama B adalah guru. Berarti ini asrama B gitu ya. Asrama B. Nah, jadi jawabannya apa? Ya tergantung. Kalau misalkan di sini gitu ya, bisa kita baca semua penghuni asrama B adalah pegawai negeri. Seperti itu. Kenapa? Karena asrama B masuk di dalam himpunan pegawai negeri kan. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke, berikutnya. Soal nomor 3. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Nomor 3. Di sini ada kata semua juga. Semua remaja desa memiliki rambut panjang. Berarti remaja desa ada di dalam ya. Kita simbolkan remaja desa. Terus ada di dalam rambut panjang begitu. Terus sebagian remaja desa memiliki mata indah. Nah, berarti bisa kita tulis begini. Dipotong karena sebagian berarti harus beririsan. Di sini mata indah. Nah, berarti kesimpulannya apa? Nah, tinggal dibaca yang ini. Pokoknya cari yang beririsan dulu. Berarti bisa kita tulis sebagian remaja desa, ini yang pertama di sini gitu ya. Sebagian remaja desa memiliki rambut panjang sama bermata indah. Ada nggak tuh sebagian remaja desa yang berambut panjang? Oke, nggak ada. Nah, kalau misalkan ini bagaimana? Gitu, bisa kita bacanya bagaimana? Yang kedua adalah sebagian remaja. Kenapa sebagian? Karena cuma sebagian ya. Gitu. Jadi sebagian remaja desa yang memiliki rambut panjang tidak bermata indah. Kenapa tidak bermata indah? Karena mata indahnya di sini gitu ya. Jadi ini di luar mata indah. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Jawabannya adalah yang dodol ya. Jadi sebagian remaja desa berambut panjang dan memiliki mata tidak indah karena ada di luar. Jadi ada kemungkinan jawabannya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau pakai himpunan adik-adik pasti bisa langsung ketemu jawabannya. Jadi nggak usah pusing memikirkan logikanya gitu ya. Oke, yang keempat. Yang keempat sama, pokoknya harus pakai himpunan. Semua mobil perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan. Nah, berarti semua mobil. Di sini ada semua mobil perusahaan ya. Berarti bisa kita tulis mobil perusahaan ada di dalam. Gitu ya. Jadi ini mobil perusahaan, MP, mobil perusahaan. Terus diikuti program asuransi kecelakaan. Nah, di sini asuransi kecelakaan. Terus sebagian mobil perusahaan tidak diikutkan program asuransi kecelakaan. Jadi kalau misalkan sebagian mobilnya di perusahaan tidak diikutkan, berarti sebagiannya lagi diikutkan. Begitu. Berarti bisa kita tulis seperti ini juga gitu ya. Jadi asuransi kebakaran. Kenapa? Ya karena sebagiannya tidak diikutkan asuransi kebakaran, berarti sebagiannya lagi diikutkan gitu ya. Jadi bisa kita tulis himpunannya seperti ini. Nah, jawabannya ada dua kemungkinan, pasti ini, kalau enggak yang ini, begitu. Tinggal dibaca aja. Oke. Sebagian mobil perusahaan, kalau misalkan yang ini nih, pertama nih, sebagian mobil perusahaan yang diikutkan asuransi
kecelakaan juga diikutin asuransi kebakaran. Ada nggak yang seperti itu? Kalau misalkan ada, ya berarti itu jawabannya. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada, ya berarti cari yang lain. Coba kita lihat yang B. Sebagian mobil perusahaan tidak diikutkan asuransi kebakaran, tetapi diikutkan program asuransi kecelakaan. Berarti ini kondisi yang kedua, gitu ya. Kalau yang pertama, sebagian mobil perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kecelakaan, diikutkan asuransi kebakaran. Bener nggak? Gitu. Jadi nggak bener. Ya, jadi kalau yang ini nggak benar gitu ya. Kalau yang A, jadi tidak diikutkan asuransi kecelakaan karena himpunannya nggak ada yang di luar asuransi kecelakaan gitu ya. Jadi yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena ini pernyataan yang kedua gitu. Jadi sebagian mobil di perusahaan yang tidak diikutkan asuransi kecelakaan, apa asuransi kebakaran. Kenapa pakai tidak? Karena ini di luar himpunan, jadi pakai kata tidak. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bebek. Berikutnya adalah nomor 5. Semua kucing bersifat buas, berarti kucing ada di dalam. Kucing. Terus buas, begitu. Sebagian peliharaan adalah kucing, berarti sebagian, berarti beririsan. Ini adalah peliharaan. Kesimpulannya apa? Ya kita baca yang ini dulu. Gitu. Jadi sebagian kucing adalah peliharaan yang buas, boleh seperti itu. Oke, jadi atau sebagian peliharaan bersifat buas, boleh, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang dodol, nomor 5. Oke, berikutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6, semua film adalah karya. Oke, berarti film ada di dalam, gitu kan? Gampang banget pokoknya kalau ada soal kayak gini. Berarti ini adalah karya. Terus, sebagian film berbentuk fiksi. Oke, berarti ini fiksi. Jadi jawabannya adalah ya ada dua kemungkinan, begitu. Kalau yang ini berarti sebagian film adalah karya dan berbentuk fiksi. Itu kalau misalkan lengkapnya. Berarti jawabannya adalah sebagian karya berbentuk fiksi. Oke, jadi benar ya, masuk yang pertama ya. Jadi sebagian karya adalah fiksi. Jadi yang E. Karena kalau misalkan sebagian film adalah karya, salah karena di sini semua film masuknya. Oke, jadi yang bebek salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Kalau misalkan nggak ada, ya kita lanjut. Nomor 7. Semua pelamar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Nah, ini berarti pakai himpunan juga. Gitu ya. Jadi pelamar beasiswa lulus tes bahasa Inggris. Gitu ya, lulus bahasa Inggris. Terus beberapa mahasiswa melamar beasiswa. Oke, jadi di sini mahasiswa. Gitu ya, melamar beasiswa. Nah, jawabannya apa? Ya, jadi jawabannya ada dua kemungkinan, ini gitu ya, atau yang ini, begitu himpunannya. Jadi, sebagian pelamar beasiswa adalah mahasiswa atau beberapa, boleh gitu ya, bisa beberapa, bisa sebagian. Beberapa pelamar beasiswa tidak ikut tes bahasa Inggris, ini salah gitu ya. Kalau yang C, beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Oke, ini betul. Tapi kalau misalkan beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa juga betul. Ya, cuman yang benar yang mana nih antara A sama C? Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa. Terus beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Nah, jadi konteksnya adalah harus lulus tes bahasa Inggris ya. Jadi jawabannya adalah yang C.
Seperti itu. Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham bisa tanya di kolom komentar. Nanti akan Om Jer jawab. Nomor 8. Beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Ya udah, langsung aja gitu ya. Ini berarti pakai beririsan karena pakai beberapa atau sebagian. Beberapa tukang tidak wajib, berarti ada yang wajib gitu ya. Ini tukang, jadi di sini wajib patuh ya. Wajib patuh prosedur keamanan. Terus semua pegawai konstruksi wajib mematuhi, nah berarti semua di sini. Gitu ya, berarti ini adalah pegawai konstruksi. Oke ya. Nah, jawabannya apa? Ya antara ini atau ini, begitu. Jadi kalau misalkan ada sebagian atau beberapa, maka jawabannya adalah yang beberapa. Gitu. Jadi antara C, D, E. Seperti itu. Oke, kita baca yang C. Beberapa tukang wajib mematuhi prosedur keamanan. Oke. Nah, ini juga betul ya. Cuman karena di sini ada 2 premis, jadi harus dua-duanya ikut serta. Kalau ini kan cuma 1 premis doang, yang C begitu. Oke, yang B. Beberapa yang wajib mematuhi prosedur keamanan adalah bukan pegawai konstruksi. Beberapa salah ini ya, karena yang petukang pegawai konstruksi itu adalah harus wajib mematuhi prosedur keamanan. Jadi kalau yang E, beberapa tukang bukan pegawai konstruksi. Beberapa tukang bukan pegawai konstruksi. Oke, jadi ini juga betul ya. Ini pegawai konstruksi. Nah, yang di sini adalah bukan pegawai konstruksi. Jadi nomor 8 adalah, nah coba antara E sama D. Kalau yang D, beberapa yang wajib mematuhi prosedur keamanan adalah bukan pegawai konstruksi. Oke ya, betul ya. Jadi nomor yang ini juga betul, yang E juga. Oke, mana yang paling tepat? Ini semuanya betul gitu ya. Masuk ke himpunan, cuman mana yang paling tepat. Jadi yang pertama adalah di sini berhubungan dengan tukang, kalau di sini berhubungan dengan konstruksi, pegawai konstruksi. Pegawai konstruksi itu juga sebagian dari tukang juga ya. Jadi yang memiliki 2 himpunan gitu ya, karena tukang dengan pegawai itu kan masih 1 ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah dodol. Nomor 9. Nomor 9 di sini, nah jadi pakai silogisme. Jadi di sini setiap kenaikan harga bahan bakar minyak pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Oke, berarti di sini adalah P-nya gitu ya. Yang ini adalah Q-nya. Terus setiap kenaikan tarif, nah ini kan sama dengan ini ya. Berarti ini adalah Q. Begitu. Akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, ini adalah yang R. Nah, berarti bisa kita tulis rumusnya. Kalau misalkan P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi P-nya apa? Kenaikan harga BBM, gitu ya. Setiap kenaikan harga BBM maka akan diikuti kenaikan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oke, jadi jawabannya adalah yang setiap kenaikan selalu diikuti kenaikan angkutan umum. Salah ya, yang A, setiap terjadi kenaikan harga BBM pasti diikuti kenaikan. Oke, berarti jawabannya yang A gitu ya, karena P maka R. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan atau bingung silahkan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya adalah nomor 10.
Nomor 10 ini juga menggunakan silogisme. Siswa datang terlambat ke sekolah, maka dikenai hukuman. Gitu. Jadi siswa terlambat sekolah nih, berarti ini adalah P. Terus dikenai hukuman, berarti ini adalah Q. Siswa yang dikenai hukuman, berarti ini adalah Q, karena sama pernyataannya dengan ini ya. Memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, berarti ini adalah R. Berarti ya udah jadi P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Jadi P maka R itu siswa yang datang terlambat ke sekolah, memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi jawabannya adalah siswa yang terlambat ke sekolah, siswa yang terlambat datang ke sekolah memperbaiki kesalahannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E yang tepat ya. Karena mengandung unsur P sama R begitu. Oke, nomor 11. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Nah, oke, ini juga silogisme. Ini adalah P, ini adalah Q. Terus siswa yang pandai pelajaran matematika ini adalah Q. Rajin belajar. Berarti kesimpulannya adalah, nah ini adalah R. Berarti P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, P-nya adalah siswa yang pandai pelajaran kimia, maka rajin belajar, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Berarti siswa yang pandai pelajaran kimia rajin belajar. Oke, jadi jawabannya adalah yang bebek. Begitu ya. Gampang ya. Wajib dikuasai nih, gitu ya. Wajib bisa karena ini dengan pakai nalar aja. Oke, berikutnya adalah nomor 12. Jika lampu menyala, maka ibu datang. Berarti ini adalah P, ini adalah Q. Jika ibu datang, maka Tina pergi. Ibu datang adalah Q, ini R, gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya kalau misalkan P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Berarti jika lampu menyala, maka Tina pergi. Jawabannya adalah yang A. Nah, jadi gampang banget kan? Oke, nomor 13. Jika sedang demam harus berobat. Oke, berarti ini adalah P, ini adalah Q. Ini adalah Q, ini adalah R. Ya udah, kesimpulan sama ya. P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Jadi P-nya adalah jika sedang demam maka harus berdoa. Jadi jawabannya adalah nomor 13 juga yang A. Oke ya, gampang banget deh. Oke, berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Biar tahu kalau misalkan ada update dari Om Jero. Oke, berikutnya adalah nomor 14. Bagaimana cara menjawab nomor 14? Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan jika kegiatan telah dilaksanakan. Oke, berarti karena ini didahului oleh jika, berarti ini adalah yang P-nya. Begitu. Kalau ini P, berarti yang ini Q-nya. Jadi nulisnya nggak mesti harus di depan yang P-nya ya. Tapi tetap ketika bikin rumus P maka Q begini. Cuman P-nya yang mana itu yang didahului oleh jika. Terus jika laporan kegiatan, nah ini kan laporan kegiatan itu kan adalah Q kan, berarti ini adalah Q begitu. Honor karyawan dibayarkan, ini adalah R. Berarti Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, coba kita lihat. Jika kegiatan telah dilaksanakan, honor karyawan dibayarkan. Ada nggak? Jika kegiatan telah dilaksanakan, jika kegiatan, nah, nggak ada ya dari ABC, nggak ada. Nah, berarti kita harus cari ekivalen yang lain. Ekivalen yang lain adalah pakai kontraposisinya. Jadi negasi R maka negasi P begitu. Jadi apa nih?
Jika honor karyawan tidak dibayarkan, karena ada kata negasi, berarti pakai kata tidak. Jika honor kegiatan dibayarkan, ini salah, harusnya tidak dibayarkan. Kalau honornya di depan, kalau R-nya di depan. Oke, jadi kalau yang D bagaimana? Honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah di sini R itu berhubungan dengan honor, berarti honor tidak dibayarkan. P itu berhubungan dengan kegiatan, yang ini berarti kegiatannya tidak dilaksanakan karena ada kata negasi. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, gampang banget ya. Nah, yang berikutnya adalah nomor 15. Nomor 15. Semua toko mengumumkan bahwa tengah malam diselenggarakan program khusus bagi pembeli, yaitu potongan harga atau bonus kupon belanja. Nah, jadi kita lihat di sini, gitu ya. Premis satunya, pernyataannya adalah P atau Q, begitu. Jadi di sini P atau Q. Jadi harga potongan harga adalah P, bonus kupon belanjanya adalah Q. Oke, pernyataan berikutnya adalah pada tengah malam ternyata toko itu kehabisan persediaan kupon. Kalau kehabisan ini berarti tidak ada kupon kan? Berarti tadi kupon itu adalah Q. Di sini adalah negasi Q. Berarti kesimpulannya apa? Nah, jadi kalau misalkan bingung berarti ini harus diubah jadi ekuivalen dulu. Jadi negasi P maka Q, gitu ya. Nah, di sini negasi Q. Nah, ini adalah modus tollens kalau seperti ini ya. Karena ini berlawanan begitu. Jadi jawabannya adalah berlawanan dari P, berarti P jawabannya gitu ya. P-nya adalah apa? Dapat potongan harga. Jadi kesimpulannya adalah mana yang dapat potongan harga? Yang A, pada tengah malam tidak diselenggarakan program khusus bagi, oke ini salah karena dapat potongan harga kalau sesuai dengan rumus. Yang B, pada tengah malam pembeli tidak dapat mengikuti program khusus, oke salah juga. Pada tengah malam tidak diadakan pembagian kupon, justru malah oke kalau misalkan tidak dibagi kupon memang benar, tapi kesimpulannya adalah P begitu ya, dapat potongan harga. Yang D, pada tengah malam toko tersebut membatalkan, oke salah. Yang E, pada tengah malam diselenggarakan program khusus bagi pembeli yaitu potongan harga, oke benar ya karena jawabannya adalah yang P, potongan harga. Oke, jadi jawabannya E. Oke, gampang ya. Nah, jadi seperti itu penggunaan logika di penalaran umum. Oke, simak. Jadi harus tetap terus simak. Nomor 16. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Oke, berarti ini adalah P, yang ini adalah Q. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, oke berarti ini adalah Q. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, oke ini adalah R. Berarti kalau misalkan kita tulis P maka Q, Q maka R, pernyataan yang keduanya, maka kesimpulannya adalah P maka R. Gitu. Nah, jadi kita lihat di sini gitu ya. Kesimpulannya adalah P maka R. Apa P maka R itu? P-nya adalah jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Jadi P maka R kan. Nah, jadi seperti itu. Mana ya yang jawaban seperti itu? Oke, di sini yang A, jika guru matematika menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat, ini salah gitu ya. Bukan itu, karena harus P maka R. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, tidak mengikuti, oke ini juga salah. Yang B. Yang C, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler ditiadakan, salah. Jadi harusnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Oke, jikanya ini, berarti ini adalah P-nya. Ini adalah R-nya. Jadi jawabannya adalah yang benar dodol. Nah, ini dalam penulisan boleh ditukar. Begitu ya.
Jadi jikanya bisa di belakang atau bisa juga di depan. Jadi nanti harus hati-hati. Oke, berikutnya adalah nomor 17. 17. Jika pantai di daerah X ramai dikunjungi wisatawan, perekonomian masyarakat daerah tersebut meningkat. Oke, kita tulis ini adalah P-nya, gitu ya, karena ini adalah implikasi, ada sebab akibat. Jadi ciri-ciri implikasi itu ada sebab akibat. Perekonomian masyarakat tersebut meningkat. Oke, ini adalah Q. Terus, jika ekosistem pantai tidak dijaga, oke, Q-nya adalah tadi meningkat, berarti ini adalah bukan Q, R berarti, gitu ya. Hasil tangkapan nelayan daerah tersebut tercemar. Oke, ini juga bukan, kita tulis sebagai S misalkan, gitu ya, tercemar. Di sini ada tidak dijaga. Oke, kita pakai negasi R deh biar enak ya. Tidak, karena ada kata tidak berarti ini negasi R gitu. Berarti ini S. Oke, berarti kita tulis pernyataan-pernyataan ya biar enak gitu. Yang pertama adalah P maka Q. Yang kedua apa? Negasi R maka S. Wah, ini masih belum bisa pakai rumus karena nggak ada yang sama. Premis yang ketiga apa? Saat perekonomian masyarakat di daerah X tidak mengalami peningkatan. Berarti ini adalah negasi Q. Karena tadi perekonomian masyarakat meningkat adalah Q. Kalau misalkan tidak mengalami peningkatan, berarti ini adalah negasi Q. Begitu. Atau hasil tangkapan nelayan daerah tidak tercemar. Nah, tadi yang tercemar adalah S, ini tidak tercemar. Cuman ada kata hubung atau. Berarti bisa kita tulis negasi Q atau negasi S, begitu. Nah, ingat di sini ada pernyataan majemuk atau. Kalau misalkan atau itu harus diubah menjadi implikasi. Berarti harus diubah ekivalensinya. Ini ekivalensinya adalah yang negasi Q-nya berubah jadi Q. Q maka negasi S, begitu. Oke ya. Nah, nggak sama juga gitu ya dengan ini. Maka dinegasikan lagi, dikontraposisikan lagi. Ini sama dengan gitu ya, dibalik tapi dinegasikan semua. S maka negasi Q. Sehingga bisa kita tulis, ini kita tulis ke sini ya, jadi P maka Q, ini adalah negasi R maka S. Nah, ini udah sama. Gitu. Berarti udah sama. Nah, bisa kita ubah. Oke, kita tulis sebelah sini ya. Kita ulang lagi P maka Q. Nah, yang ini jadinya apa? Yang ini tuh kan jadinya negasi R maka negasi Q. Berarti bisa kita tulis negasi R maka negasi Q. Nah, jadi masih nada yang sama, cuman harus menyilang yang sama ya. Berarti ini harus diubah lagi. Jadi Q maka R. Jadi kalau misalkan pakai kontraposisi dibalik terus negasinya hilang. Begitu ya. Nah, P maka Q. Nah, ini udah sama. Berarti kesimpulannya sudah P maka R. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kita lihat P-nya. P-nya adalah wisatawan. Gitu ya. Jadi ramai dikunjungi wisatawan. R-nya apa? R-nya di sini, ini kan tadi negasi R ya. Berarti ekosistem pantai daerah X dijaga dengan baik. Gitu. Jadi tidaknya hilang karena R di sini gitu ya, nggak pakai negasi. Jadi jika pantai daerah X ramai dikunjungi wisatawan, maka ekosistem di pantai daerah X dijaga dengan baik. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Ada nggak yang seperti itu? Oke ya, jadi kalau misalkan nggak ada, ya berarti harus diubah lagi kesimpulan ini. Ada nggak? Jika pantai daerah X ramai dikunjungi wisatawan, maka ekosistem pantai di daerah X dijaga dengan baik. Coba yang A. Pantai daerah yang belum ramai, nah ini salah gitu ya. Karena harus ramai gitu. Jadi kalau belum ramai salah. Yang B, pantai daerah X ramai dikunjungi wisatawan, tetapi, nah kalau tetapi ini berarti atau ya.
Gitu. Ekosistem pantai dijaga dengan ekosistem pantai di daerah tersebut dijaga dengan baik. Oke. Jadi cuman di sini adalah konteksnya kalau tetapi itu adalah atau, bukan implikasi jika maka gitu ya. Yang C, ekosistem pantai daerah tersebut dijaga dengan baik karena belum ramai, salah gitu ya. Yang D, pantai daerah yang tidak ramai dikunjungi wisatawan atau ekosistem di pantai tersebut dijaga dengan baik. Oke ya. Di sini ada konteks atau. Belum tahu nih yang D bagaimana jawabannya gitu ya. Tapi yang ini udah jelas salah gitu ya. Ini udah jelas salah. Terus yang E, pantai X belum ramai dikunjungi atau. Nah, ini ada atau juga. Nah, berarti kita harus ubah dulu pakai atau. Bagaimana cara mengubah pakai atau? Jadi harus hafal rumusnya ya. Cara mengubah pakai atau. Ini sama dengan kalau misalkan mengubah jadi atau, yang P-nya dinegasikan. Negasi P atau R. Begitu ya. Nah, ini jawabannya. Artinya apa? Enggak pakai jika maka ya. Pantai daerah X tidak ramai dikunjungi wisatawan atau belum ramai dikunjungi wisatawan, atau ekosistem di pantai daerah X dijaga dengan baik. Coba, jadi yang pernyataannya seperti itu yang mana nih? Yang bebek. Kalau bebek ini salah, harusnya kan di sini tidak dikunjungi gitu ya. Jadi pantai X tidak ramai dikunjungi wisatawan harusnya. Jadi ini salah kalau pakai atau. Oke, yang dodol bagaimana kalau yang dodol? Pantai X tidak ramai dikunjungi wisatawan atau ekosistem pantai daerah tersebut dijaga dengan baik. Oke, jadi jawabannya yang D, karena ini pakai tidak dan di sini nggak pakai negasi. Oke ya. Kalau di sini yang E, kenapa? Karena P-nya dinegasikan, R-nya juga dinegasikan, sedangkan rumusnya adalah seperti ini gitu ya. Yang dinegasikan hanya P. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, berikutnya adalah nomor 18. 18 kita lihat kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Oke, berarti ini adalah P-nya karena ada kata jika. Ini P, berarti ini adalah Q. Terus jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, oke, berarti ini adalah Q. Ini siswa mengenakan pakaian dinas lapangan, ini adalah R. Berarti jelas kesimpulannya adalah P maka R, kan begitu. Ya, jadi kesimpulannya adalah P maka R. Kalau misalkan nggak ada jawaban ini berarti harus diubah ekivalennya. Oke, coba. Jika diadakan pada hari Minggu, ada nggak tuh? Jika, nah cuman di sini pakai tidak ya. Nah, kalau misalkan pakai tidak berarti harus dirubah dulu. Jika tidak mengenakan dinas, ekivalennya apa sih? Kalau misalkan itu jadi negasi R maka negasi P. Nah, jadi dibalik tetapi pakai negasi dua-duanya ya. Coba yang B. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas, oke, itu adalah negasi R ya. Kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Oke, ini juga negasi. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Begitu. Oke, jadi kalau misalkan enggak jawaban P maka R, berarti harus dicari ekivalennya. Ekivalennya ada dua. Jadi pelajari lagi konsepnya kalau misalkan enggak paham ya. Jadi konsepnya di awal video. Oke, berikutnya adalah nomor 19. Pada saat menjelang liburan, Santi berencana pergi ke luar kota. Oke. Pada saat menjelang liburan, Santi berencana pergi ke luar kota. Santi pergi ke Yogyakarta. Ia mengajak adiknya. Jika Santi pergi ke Bali, ia akan mengajak temannya. Pada saat liburan, ia tidak mengajak adik atau temannya. Jadi kesimpulannya apa? Begitu. Oke, kita cari premisnya dulu. Pada saat liburan, Santi berencana pergi ke
kota. Jika Santi pergi ke Yogyakarta, ia akan mengajak adiknya. Jika Santi pergi ke Bali, maka ia mengajak temannya. Oke, berarti di sini Santi pergi ke Jogja, ini adalah P, ia mengajak temannya, ini adalah Q, begitu. Terus, jika Santi pergi ke Bali, ia mengajak temannya. Jadi, ini adalah R, ini adalah S. Pada saat liburan, ia tidak mengajak adik atau teman. Jadi kita tulis dulu ya. P maka Q, terus Q maka R, P maka I, bukan Q maka R ini ya, tapi R maka S, begitu. Terus di sini ia tidak mengajak adik. Adik itu Q. Berarti negasi Q atau temannya. Berarti temannya di sini negasi R gitu ya. Oke, atau temannya karena di sini nggak pakai itu, jadi ini adalah R. Oke, berikutnya adalah jawabannya apa gitu. Kita tulis dulu. Kita tulis dulu yang ini gitu ya. Ini kita ubah dulu karena atau, jadinya atau ini kita tulis, kita ubah ekuivalennya jadi Q maka R. Dan di sini ada P maka Q gitu kan. Berarti kesimpulannya adalah dari dua premis ini adalah P maka R. Gitu. Jadi P maka R. Nah, di sini masih ada RS. Jadi kita gabungkan RS gitu, R maka S. Kesimpulannya adalah P maka S. Oke. P-nya apa? P-nya adalah Santi pergi ke Jogja. Maka S-nya adalah mengajak temannya. Jadi Santi pergi ke Jogja. S-nya adalah ia akan mengajak atau Santi maka mengajak ke ini ya. Jika Santi pergi ke Jogja, maka ia mengajak temannya. Oke, ada di sini Santi tidak mengajak ke Jogja. Oke, di sini ada yang salah mungkin ya premisnya. Jika Santi pergi ke Jogja, ia akan mengajak temannya. Jika Santi pergi ke Bali, maka ia akan mengajak temannya. Pada saat liburan, ia tidak mengajak adik atau temannya. Nah, jadi mungkin di sini ya, kalian pakai negasi R, begitu. Berarti bisa kita tulis ininya adalah masih negasi R. Oke, kalau misalkan ini negasi R, berarti kesimpulannya adalah di sini negasi R. Nah, cuman ketika di sini R-nya adalah pergi ke, oke, salah ini. Oh, ini harusnya ia mengajak adik. Oke, mengajak adik, oke, salah di sini harusnya bukan R, di sini adalah harusnya Q ya. Ulangi lagi. Harusnya S gitu ya. Jadi di sini P maka Q, terus R maka S. Di sini adik itu adalah Q, teman itu adalah S. Nah, jadi salah di sini gitu ya. Harusnya S gitu ya. Jadi negasi Q atau S. Oke, kita tinggal ini negasi ya. Karena ini masih satu kesatuan, sehingga bisa kita tulis yang ini ekuivalen dengan S maka negasi Q, begitu. Kalau misalkan bingung ya kita tulis dulu deh. Ini implikasi. Jadi Q maka negasi S.
Nah, kita tukar gitu ya jadi S maka negasi Q begitu ya. Nah, sehingga kita bisa ubah yang ini R S, sehingga ini kesimpulannya adalah R maka negasi Q. Nah, ini masih belum ya, sehingga kalau misalkan kita tulis P maka Q, nah ini masih belum bisa, berarti ini harus diubah lagi gitu. Jadi ini ekuivalen dengan Q maka negasi R, P maka Q. Jadi kesimpulannya adalah P maka negasi R. Oke, jadi ini ya. P-nya adalah Santi pergi ke Yogyakarta. Santi pergi ke Yogyakarta, maka Santi tidak pergi ke Bali. R-nya adalah pergi ke Bali ya. Nah, di sini gak ada jawabannya, berarti harus diubah. Gitu ya, pakai atau. Kalau pakai atau berarti negasi P atau negasi R. Jadi Santi tidak pergi ke Bali atau ke Jogja. Jadi jawabannya adalah yang C yang benar ya. Oke. Tadi ada salah penulisan ini ya. Harusnya adalah S tapi ditulis R. Yang berikutnya. Nah, ini adalah UTBK 2019. Gitu ya. UTBK tahun 2019. Nah, ini ada teks tetap gitu ya, karena penalaran umum jadi kita tetap menggunakan silogisme. Nah, nggak usah dibaca teksnya dulu, baca soalnya dulu kalau misalkan jawab soal seperti ini ya, nggak usah baca teks, kelamaan nanti karena waktunya sangat singkat. Oke, kita lihat di sini nomor 20 gitu ya. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan yang benar? Oke, kalau misalkan simpulan ya tadi tinggal pakai silogisme. Gitu. Oke ya, kita lihat di sini paragraf 2, kesimpulan yang benar apa? Paragraf 2 kita lihat di sini gitu ya. Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Semua perempuan, nah ada kata semua kan? Gitu. Kalau ada kata semua ya berarti itulah gitu ya, yang harus kita tarik simpulannya. Jadi semua perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi untuk bercerai. Jadi di sini kalau misalkan kita tulis gitu ya, semua perempuan yang menikah di usia dini, apa nih kalau usia dini ini ya, kita pakai himpunan di sini. Oke, kita kecilin deh. Berarti semua perempuan yang menikah di usia dini. Berarti di dalam karena pakai semua, berarti ini adalah perempuan usia dini gitu ya. Berisiko tinggi untuk bercerai, berarti ini adalah bercerai. Ini adalah cerai. Terus berikutnya ada apa? Sebagian dari perempuan yang berisiko tinggi untuk bercerai, nah berarti bercerai mengalami kekerasan rumah tangga. Oke, KDRT gitu ya. Sebagian berarti di sini adalah KDRT. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya berarti ada dua kemungkinan. Kalau enggak ini berarti yang ini begitu ya. Berarti apa? Sebagian perempuan usia dini, kalau yang ini ya misalkan kesimpulan yang ini, perempuan yang menikah pada usia dini mengalami kekerasan rumah tangga. Jadi yang mana ada nggak jawabannya di sini? Oke, yang A, sebagian perempuan yang bercerai. Oke, bukan. Yang B, sebagian perempuan yang menikah di usia dini mengalami kekerasan rumah tangga. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah yang B yang paling tepat. Nah, jadi kayak gitu ya. Next berikutnya. Nomor 21. Nomor 21, simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3? Oke, dari paragraf 3 kita lihat paragraf 3 ya. Menurut Nurhayati, pengetahuan akan dampak pernikahan usia berkontribusi kuat terhadap sikap dan pengambilan keputusan untuk menikah usia dini. Semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak tersebut, sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif.
ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap pernikahan usia dini, keputusan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut dapat dicegah. Oke. Nah, jadi dari situ bisa dicari. Jadi dari sini nih, karena di sini ada implikasi. Semakin tinggi pengetahuan tentang dampak tersebut, artinya dampak pernikahan usia dini ya, sikap terhadap pernikahan usia dini akan semakin negatif. Oke, berarti ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Gitu ya. Sikap terhadap pernikahan usia dini itu semakin negatif. Nah, ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif itu apa? Sama dengan ini ya, Q, gitu kan, ini sikap negatif terhadap pernikahan dini, maka keputusan mereka melakukan pernikahan dini dapat dicegah. Ini adalah R, dapat dicegah. Berarti kesimpulannya adalah P maka R, begitu. Oke ya, kenapa P maka R? Ya kita tahu rumusnya. Kalau misalkan P maka Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi semakin tinggi pengetahuan perempuan terhadap dampak tersebut, gitu ya, terhadap dampak, R-nya adalah keputusan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut dapat dicegah. Oke, jadi jawabannya itu. Kita cari yang jawabannya itu. Jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, wanita lebih memilih berkarir. Oke, ini bukan, karena yang diminta adalah R-nya adalah dapat dicegah, gitu ya. Yang A juga salah. Yang C, jika pengetahuan wanita mengenai dampak pernikahan usia dini semakin tinggi, keputusan untuk menikah di usia dini dapat dicegah. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi pokoknya gampang banget deh kalau misalkan kita menguasai soal-soal ini. Oke, berikutnya adalah soal nomor 22. 22 itu apa? Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang paling mungkin? Oke, yang paling mungkin ya berarti kita harus baca ya kesimpulannya. Fenomena pernikahan di usia dini berkurang dari berbagai negara. Dalam 3 dekade. Oke, di sini berbagai negara udah berkurang gitu ya. Namun fenomena tersebut masih banyak di negara berkembang. Oke, negara berkembang. Jadi yang A, fenomena pernikahan usia dini menjadi permasalahan semua negara. Jadi salah gitu ya. Karena tadi informasinya sudah berubah gitu ya. Ini telah berkurang ya untuk berbagai negara dalam 3 dekade terakhir. Begitu. Terus yang B bagaimana? Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia mengikuti tren yang ada di dunia. Ya, ini salah, nggak ada. Kita ngomongin masalah tren di sini. Oke. Yang C, fenomena pernikahan usia dini Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara yang lain. Ini juga salah karena lagi nggak ngomongin ini gitu ya. Cuman ngomongin peringkat di sini. Indonesia menempati urutan ke-37 di dunia, memiliki kasus pernikahan usia dini yang tinggi. Berarti sama aja karena kita lagi ngomongin masalah pernikahan usia dini ya. Sementara itu, nah kesimpulannya di ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua. Nah, di ASEAN menempati urutan kedua setelah Kamboja. Oke, coba baca di sini. Fenomena pernikahan usia dini di Indonesia sangat berbeda. Oke, salah, sama ya. Kasusnya adalah KDRT tadi gitu ya, kekerasan. Indonesia merupakan negara berkembang yang jumlah pernikahan usia dini paling banyak. Oke, kalau paling banyak itu kan berarti nomor 1. Padahal di sini yang paling banyak adalah Kamboja. Begitu ya, karena Kamboja adalah nomor 2. Kamboja nomor pertama, Indonesia nomor 2. Berarti ini salah. Ya udah, berarti yang belum adalah tinggal E. Indonesia merupakan negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi. Kenapa tergolong tinggi? Karena tadi peringkat ke-2 atau peringkat ke-37 di dunia ya. Jadi seperti itu. Jadi masih tergolong tinggi. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, berikutnya adalah nomor 23.
23 berdasarkan paragraf 1, apa yang paling mungkin yang terjadi di Malaysia? Gitu. Oke, yang A, menempati urutan jumlah kasus pernikahan dini yang lebih tinggi daripada Indonesia. Salah, gitu ya, kalau lebih tinggi. Kenapa? Karena Kamboja peringkat pertama, gitu ya, yang pertamanya adalah Kamboja, yang keduanya adalah Indonesia, gitu ya. Jadi ini udah jelas salah, gitu ya, yang A. Yang B bagaimana? Memiliki persentase perempuan menikah pada usia dini lebih tinggi dari Indonesia. Salah, jelas Indonesia itu kedua, gitu ya. Malaysia itu kan berarti peringkat berikutnya, ya nggak tahu, pokoknya salah kalau lebih tinggi. Yang C, memiliki angka perceraian yang sangat tinggi pada usia. Nah, kalau sangat tinggi jelas salah, karena yang sangat tinggi adalah Kamboja. Yang D, jumlah pernikahan dini mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari Indonesia. Salah, gitu ya. Yang E, ya tinggal E, jumlah perempuan yang menikah di usia muda tergolong tinggi. Kalau tergolong tinggi, betul. Kalau sangat tinggi itu berarti kan peringkat satunya ya, sangat tinggi. Kalau tergolong tinggi berarti peringkat ke beberapa, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang E. Berikutnya adalah soal nomor 24. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 2? Oke, berarti di sini ada kata dukung-mendukung, gitu ya. Kita baca dulu nih. Selain itu, anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat untuk meninggal saat hamil. Oke, berarti 5 kali lipat ya. Usia ini lebih tinggi ya. 5 kali lipat dibandingkan kelompok usia 20-24, berarti 5 kali lipat dari yang umurnya 20-24. Sementara risiko meningkat 2 kali lipat kalau usianya 15-19. Oke, berarti resikonya di sini yang pertama adalah 10-14. Ini 5 kali lipat, gitu ya. Terus kalau 15-19 ini 2 kali lipat. Nah, jadi yang berikutnya adalah 20-24, begitu ya. Oke, 1 kali. Nah, jadi manakah yang benar? Yang A, remaja usia 17 tahun lebih banyak yang sudah menikah dibandingkan usia yang 20 tahun. Nah, yang A bagaimana? Yang A di sini lagi enggak ngomongin konteks menikah yang lebih banyak, tapi ngomongin konteks bahayanya, gitu ya, yaitu meninggal saat hamil. Jadi bahayanya, jadi resikonya, gitu ya. Jadi resiko menikah, jadi bukan yang lebih banyaknya. Jadi ini tidak masuk. Jadi artinya yang tidak mendukung itu berarti yang harus ngomongin masalah teks yang dicetak tebal. Nah, kalau ini tidak ngomongin itu, jadi otomatis enggak salah, gitu ya. Yang B, remaja berusia 20 dan 24 tahun memiliki kemungkinan yang sama untuk meninggal saat bersalin. Nah, ini benar ya. Karena di sini tadi umur 20 sampai 24 berarti memiliki resiko yang sama. Gitu. Kecuali misalkan 19 dengan 20 atau 19 dengan 24, otomatis resiko yang berbeda. Karena 19 itu 2 kali, gitu ya, dari umur yang 20 sampai 24. Oke, yang C, lebih banyak remaja berusia 21 yang meninggal saat bersalin dibanding remaja berusia 17. Nah, ini, gitu ya, tidak mendukung. Kenapa? Karena yang 17 itu lebih besar daripada yang umur 21. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, yang D, lebih banyak remaja berusia 17 tahun meninggal saat hamil dibandingkan, ini benar sesuai dengan teks, gitu ya. Kalau yang ini mendukung. Kalau yang E, lebih sedikit remaja berusia 22 tahun yang meninggal saat hamil dibandingkan remaja 17 tahun. Nah, ini juga betul, gitu ya. Jadi mendukung teks karena sesuai dengan teks. Nah, jadi yang nggak sesuai dengan teks adalah yang C. Kalau yang A bagaimana? Ini di luar teks. Gitu. Jadi kalau di luar teks itu jangan diisi ya. Tapi yang sesuai dengan teks tapi tidak sesuai, tidak mendukung teks, begitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan ada soal seperti ini. Jadi jangan sampai kita jawab yang di luar konteks. Gitu. Yang di luar konteks adalah berhubungan dengan resiko, sedangkan
Di sini yang A berhubungan dengan pernikahan. Oke, berikutnya. Nomor 25. Nomor 25, berdasarkan tabel 1, pernikahan usia dini kedua terbanyak, baik perkotaan maupun pedesaan. Nah, di sini kita harus bisa membaca tabel, begitu ya. Jadi kita harus bisa membaca tabel di penalaran umum. Nah, jadi karena cuma baca tabel ya harusnya bisa gitu ya. Oke, di sini yang diminta adalah usia dini kedua terbanyak. Kedua terbanyak. Oke, kedua terbanyak yang pertama adalah yang kotak dulu ya. Yang kotak di sini ada 1,6 ini pertama, 1,5 ini yang kedua. Oke, berarti di tahun 2010 kan yang kedua ya. Kalau yang pedesaan yang terbanyak pertama adalah ini. Terbanyak kedua adalah tahun ini. Nah, berarti ya udah pas gitu ya. Jadi di tahun 2010. Nah, kan gampang banget gitu. Jadi harus bisa jawab. Harus bisa membaca tabel ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 26. Berdasarkan tabel 1, nah berarti kita ya cuma ngomongin tabel 1 aja, jadi nggak usah pakai teks. Jika tren pada tahun berikutnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, apa yang paling mungkin terjadi di tahun 2013? Nah, jadi di sini kita disuruh memprediksi tahun 2013. Begitu. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat persentasenya. Ini kecenderungannya apa nih? Ini kan 1,6, 1,5, 1,4, 1,3. Ini kan kecenderungan turun kan? Berarti otomatis ini 1,0 gitu ya. Atau 1,1. Yang penting adalah turun. Jadi di perkotaan tahun 2013 itu turun. Nah, bagaimana dengan ini? Ini juga sama. 3,4, 3,2, 2,5. Ini juga punya kecenderungan turun. Misalkan 2,0 begitu. Nah, berarti kesimpulannya adalah ya kita lihat yang A, persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan meningkat. Salah gitu ya. Karena dari trennya ini adalah turun. Jadi ini salah. Yang B, persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan adalah menurun. Oke. Jadi di sini benar ya, nomor 26 karena di sini adalah menurun. Gitu. Jadi keduanya kondisinya menurun. Oke, yang C. Persentase perempuan yang menikah pada usia dini di daerah pedesaan lebih sedikit daripada perkotaan. Pedesaan lebih sedikit, tidak ya. Gitu. Jadi yang C salah. Yang D, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di kelompok usia 20-20 tahun meningkat. Salah gitu ya. Karena di situ trennya adalah menurun. Persentase perempuan yang menikah pada usia dini kelompok usia 20 sampai 24 di pedesaan menurun. Gitu ya. Nah, jadi yang E nih. Yang E benar gak? Di pedesaan menurun. Nah, jadi jawabannya antara B sama E nih. Kalau yang B, persentase perempuan yang menikah pada usia dini baik di daerah pedesaan maupun perkotaan adalah menurun. Nah, yang E, persentase perempuan yang menikah pada usia dini di kelompok usia 20 tahun gitu ya, di pedesaan adalah menurun. Ini juga benar. Cuman tabel usia 20-24 tahun itu adalah ngomongin perkotaan sama pedesaan. Jadi bukan cuma pedesaan doang. Gitu. Jadi kemungkinan yang paling tepat adalah yang B, bukan yang E. Begitu ya. Oke, next berikutnya. Nomor 27. Oke, berikutnya adalah nomor 27. 27, berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, kita baca nomor paragraf 2. Di sini ada apa aja nih?
ada kata beberapa. Nah, ada kelihatan langsung ya. Beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Terus di sini tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Artinya apa di sini? Coba kita baca ya. Tidak ada industri batik satupun, nggak ada industri yang dapat bertahan terus-menerus. Artinya apa? Semua industri tidak dapat bertahan secara terus-menerus. Begitu. Berarti bisa kita tulis gitu ya. Industrinya di dalam gitu. Jadi ini adalah industri batik. Terus di sini adalah tidak bertahan gitu ya, tidak dapat ya bertahan terus menerus. Ya. Oke. Di sini gitu ya, yang di premis keduanya, beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Oke, berarti bisa kita tulis begini karena beberapa industri ya. Jadi penurunan. Penurunan apa? Gitu ya, penurunan produksi. Produksi. Oke. Jadi jawabannya ya antara ini gitu ya, antara dua ini. Berarti bisa kita baca. Misalkan kita ambil yang ini. Begitu. Jadi kita baca apa? Beberapa industri batik gitu ya, tidak dapat secara terus-menerus dan mengalami penurunan produksi itu, atau bisa juga yang di sini. Nah, kita lihat konteksnya ya. Jadi nomor 27 yang A, semua industri. Nah, jadi kalau misalkan ada kata semua, salah karena di situ adalah konteksnya ada beberapa ya. Karena ini udah terbagi dua jadi beberapa. Yang B, beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus menerus. Begitu. Benar nggak? Yang B, beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi. Yang tidak mengalami penurunan produksi yang mana? Ini mengalami penurunan, berarti yang tidak mengalami penurunan ini ya. Gitu. Jadi dapat bertahan terus menerus. Dapat bertahan terus menerus berarti yang mana nih? Ini tidak dapat bertahan terus menerus, ini juga tidak dapat bertahan menerus ya. Oke, yang C. Semua industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus menerus. Ini juga salah gitu ya. Yang D, beberapa industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Beberapa industri yang mengalami penurunan produksi, berarti yang mengalami penurunan produksi ya ini. Terus dapat bertahan terus-menerus, salah ya. Beberapa industri yang mengalami penurunan produksi, berarti ini tidak dapat bertahan terus-menerus. Oke, jawabannya adalah yang E. Gitu. Jadi yang benar adalah yang E. Jadi beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. Yang berikutnya adalah soal nomor 28 ya. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan yang benar? Oke, paragraf 3 kita lihat paragraf 3. Ini 1 2 3. Oke. Kita lihat di sini ya. Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri batik. Salah satu penyebab berkurangnya industri batik adalah berkembangnya teknologi tekstil yang semakin pesat. Hubungan antara perkembangan teknologi tekstil dan industri batik dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Selain itu, kurangnya bahan baku yang tersedia ikut mempengaruhi produksi batik. Oke, di sini kita cari implikasi dulu ya. Ada nggak implikasi? Kalau misalkan ada ya berarti itu gitu ya jawabannya. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang selama ini sulit diperoleh secara lokal, pengusaha batik mengimpornya sehingga biaya produksi di sini ada kata sehingga ya. Jadi ini ada akibat gitu ya. Berarti ini adalah P-nya.
secara lokal. Pengusaha batik mengimpor, ini adalah Q-nya. Gitu ya, pengusaha batik mengimpor sehingga produksi biaya meningkat. Oke, jadi ini salah. Jadi yang implikasinya adalah pengusaha batik mengimpor. Nah, ini adalah P-nya ya. Ini adalah sehingga ini akibatnya ya. Jadi biaya produksi meningkat, ini adalah R. Apa bukan RQ ya. Terus peningkatan biaya produksi tersebut berarti ini adalah Q. Berdampak pada peningkatan harga jual, ini adalah R. Berarti kesimpulannya apa gitu. Jadi kalau P maka Q, Q maka R, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Begitu. Oke ya, jadi P maka R. Jadi P itu adalah pengusaha mengimpor batik. Pengusaha batik mengimpor. Terus R-nya adalah terjadi peningkatan harga jual. Oke, jadi yang mana yang jawabannya seperti itu. Oke, biar kebaca, kita kecilin ya. Yang A, pengusaha melakukan impor bahan baku apabila harga jual semakin mahal. Salah gitu ya. Jadi ini salah karena ini jikanya gitu ya. Apabila gitu ya. Jadi di sini ada apabila ya. Ini adalah sebagai akibatnya. Jadi ini salah. Yang B, harga jual semakin mahal apabila pengusaha melakukan impor bahan baku. Oke, tadi P itu apa? P adalah pengusaha batik mengimpor. Ini kan ada apabila. Apabila itu berarti sama aja dengan jika. Jika pengusaha melakukan impor bahan baku seperti itu, maka harga jual semakin mahal. Oke ya, jadi terjadi peningkatan harga jual kan R-nya ya. Jadi yang jawabannya adalah yang B. Cuman penulisannya dibalik gitu ya, jikanya di belakang. Nah, itu kalau misalkan ada kata apabila gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kata apabila gitu ya, atau sehingga, itu berarti menunjukkan implikasi sebab akibat. Yang C, pengusaha melakukan impor bahan baku apabila, nah apabilanya kebalik ini ya. Jadi harusnya impor dulu begitu ya. Jadi impor dulu baru meningkat. Seperti itu. Ini salah juga. Harga jual tidak mahal apabila pengusaha tidak melakukan impor. Ini artinya apa? Ini adalah negasi P maka negasi R. Seharusnya kalau misalkan mau pakai negasi adalah seperti ini, negasi R maka negasi P begitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, walaupun ini harga jualnya di sini harga jual tidak mahal ini di depan, tapi apabilanya di sini gitu ya. Ini menyatakan jika, berarti ini yang nilai P-nya gitu ya. Gitu. Jadi harus ini bentuknya adalah seperti ini. Seharusnya apabila begitu ya. Jadi apabila harga jual tidak mahal, maka pengusaha tidak melakukan impor, itu yang benar gitu ya. Kalau misalkan untuk opsi D. Oke, yang E. Biaya produksi meningkat apabila harga jual mahal. Oke, di sini apabilanya berarti ini jikanya, harga jual itu berarti ini bisa kita tulis R maka P. Salah gitu ya. Jawabannya adalah P maka R atau negasi R maka negasi P. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bebek. Nah, jadi seperti itu menjawab soal UTBK ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 29. Berdasarkan paragraf 3, apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi atau harga batik tidak meningkat, maka kesimpulan yang paling tepat adalah apa? Kita lihat di sini ya. Apabila pengusaha tidak mengurangi jumlah produksi. Jadi di sini bisa kita tulis. Oke, P maka Q-nya tadi apa? Nomor ini ya. Karena di sini ngomongin masalah paragraf 3 tadi, P maka Q-nya pengusaha batik mengimpor sehingga biaya produksi meningkat. Oke, berarti ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Begitu. Terus ini negasi Q atau negasi R
gitu ya. Berarti ini adalah negasi Q, ini adalah negasi R. Berarti bisa kita tulis P maka Q, gitu ya. P maka Q-nya dari atas tadi di sini, gitu ya. Karena yang ketiga. Terus yang ini sekarang negasi Q atau negasi R. Berarti bisa kita tulis ini harus pakai ekuivalen. Jadi Q maka negasi R. Jadi kesimpulannya apa? P maka negasi R. Gitu. Jadi mana yang P maka negasi R? Atau kalau misalkan kita ubah menjadi atau gitu ya. Atau nama lainnya adalah disjungsi gitu ya. Jadi di sini negasi P atau negasi R. Jadi kayak gitu kesimpulannya. Jadi P-nya itu apa tadi? P-nya adalah impor. R-nya adalah harganya meningkat gitu ya. Berarti kalau misalkan negasi P berarti tidak impor. Jadi mana nih yang paling tepat? Bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh. Oke, yang A, bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh tetapi permintaan meningkat. Yang B, bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh, permintaan meningkat. Oke, di sini permintaan meningkat, di sini R-nya adalah harga batik tidak meningkat ya. Terus yang P-nya adalah berhubungan dengan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku selama ini sulit gitu ya. Oke, bahan baku. Karena P-nya nyambung ya. Jadi ini kan masih nyambung ke sini ya. Ini adalah P-nya gitu ya. Bahan baku selama ini sulit diperoleh berarti tidak sulit diperoleh. Jadi bahan baku tidak sulit diperoleh atau gitu harusnya ya pakai atau permintaan tidak meningkat. Jadi jawabannya adalah yang dodol gitu ya, yang paling tepat. Jadi bahan baku tekstil tidak sulit diperoleh. Karena di sini P-nya adalah sulit diperoleh gitu ya. Pengusaha batik mengimpornya. Terus di sini negasi R. Jadi negasi R itu tidak meningkat. Oke, jadi jawabannya adalah yang dodol. Paham ya? Nah, kalau misalkan nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya adalah nomor 30. Berdasarkan paragraf 1, apabila batik memiliki motif flora dan fauna yang berwarna-warni, manakah kesimpulan yang benar? Ya udah kita lihat di sini ya, paragraf 1. Misalkan batik Pekalongan dikenal dengan motif flora dan fauna yang berwarna-warni. Ya udah berarti kesimpulannya adalah batik Pekalongan kan begitu ya. Jadi apabila sebuah batik memiliki motif flora dan fauna yang berwarna-warni, ya berarti itu punya Pekalongan, C gitu ya. Batik tersebut diproduksi di daerah Pekalongan. Dah gampang banget kan? Berikutnya adalah nomor 31. 31 ini apa? Berdasarkan paragraf 3. Paragraf 3, jika perkembangan teknologi tekstil dan industri batik diibaratkan dua sisi mata uang. Apa sih artinya dua sisi mata uang? Kita baca di sini. Salah satu penyebab berkurangnya industri batik adalah berkembangnya teknologi tekstil. Nah, hubungan ini gitu ya, diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Artinya apa? Gitu ya. Jadi industri berkurang, di sisi lain perkembangan teknologi semakin pesat begitu. Jadi saling bertolak belakang seperti dua sisi mata uang. Jadi artinya adalah yang A, kemajuan industri batik di Indonesia semakin pesat diiringi dengan kalau ini searah padahal berlawanan kan gitu ya, dua sisi mata uang itu berlawanan arah. Yang B, perkembangan teknologi tekstil tidak berkaitan dengan kemajuan ini salah nomor 3 ini ya. Yang C, pemilik industri batik di Indonesia semakin mengikuti ini juga salah gitu ya, karena tidak berhubungan dengan dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang itu adalah berlawanan. Yang D, perkembangan teknologi tekstil diiringi dengan kemunduran. Nah, jadi ini ya. Jadi industri tekstil adalah maju gitu ya, berkembang, tapi gitu industri batik di Indonesia justru malah mengalami kemunduran. Jadi jawabannya adalah yang dodol gitu ya. Kalau diibaratkan dua sisi mata uang, jadi harus berlawanan.
Oke, berikutnya nomor 32. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan yang paling benar mengenai ekspor impor? Oke, berarti kita di sini membaca tabel begitu. Kita lihat rata-rata nilai ekspor tahun 2014 lebih rendah daripada 2015. Benar nggak rata-ratanya? Ya kita lihat aja di sini gitu ya. 2014 lebih rendah daripada 2015. Kita lihat aja di sini gitu ya. Ini kan turun gitu ya, ini naik sedikit ya. Nah ini jadi dua komponen ini lebih ya, ini lebih rendah. Nah ini juga selisihnya jauh juga ketimbang ini naiknya segini ya, naiknya cuma 5, ini turunnya lebih daripada 5, ini juga turun, berarti otomatis salah gitu ya. Kalau misalkan rata-ratanya 2014 lebih rendah, jadi harusnya rata-rata 2014 itu lebih tinggi. Jadi boleh dihitung, boleh pakai analisis. Kalau pakai hitungan ya pasti kelamaan gitu ya. Jadi tinggal pakai analisis saja gitu. Karena di sini naiknya sekali 5, turunnya berapa? Gitu ya, lebih daripada 5 begitu. Jadi otomatis rata-ratanya adalah lebih tinggi yang 2014. Yang B, rata-rata nilai ekspor ke Amerika tahun 2012 sampai 2013 lebih rendah daripada Korea Selatan. Oke, kita lihat di sini 2012 dengan ini. Ya udah tinggal dihitung aja gitu ya. Atau dari grafik juga bisa kelihatan. Begitu rata-ratanya ya. Kalau Amerika ini kan 2012 seperti ini naik terus. Sedangkan kalau misalkan Korea Selatan ini turun. Begitu. Jadi dari sisi rata-rata Amerika itu adalah lebih tinggi daripada Korea Selatan. Jadi yang B salah ya. Yang C, rata-rata nilai ekspor 2014 lebih tinggi daripada 2015. Oke. Ini rata-rata nilai ekspor tahun 2014 lebih tinggi. Tadi kan yang ini salah kan? Gitu. Berarti kebalik, yang C itu kebalikan dari yang A. Ya udah, jawabannya adalah yang C begitu. Oke, masih belum puas, kita coba yang D gitu ya. Takut misalkan yang D yang benar gitu ya. Rata-rata nilai ekspor ke Jerman tahun 2013-2014 lebih rendah daripada Korea Selatan. Oke, benar nggak Jerman itu lebih rendah daripada Korea Selatan rata-ratanya? Ya berarti kita tinggal hitung 2014 dengan 2005 itu ya. Nah kita lihat di sini Jerman itu sama Korea Selatan. Korea Selatan turunnya landai, sedangkan ini naiknya tinggi ya. Berarti otomatis Jerman itu lebih tinggi. Oke, dia rata-ratanya daripada Korea Selatan. Jadi ini salah. Yang E, rata-rata nilai ekspor tahun 2013 lebih tinggi daripada tahun 2015. Benar nggak nih 2013 itu lebih tinggi daripada, ya kita lihat ini. Posisinya kan ada di bawah ini ya. Jadi ya salah gitu. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang C. Oke, berikutnya soal nomor terakhir 33. Berdasarkan gambar 1, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun 2016? Oke, berarti kita memprediksikan gitu ya. Ini kan 2015, berarti 2016-nya bagaimana begitu. Nah, kita tinggal lihat yang ini yang Amerika, ini kan meningkat gitu ya. Amerika meningkat, terus yang Jerman turun, yang Korea Selatan juga turun gitu. Jadi manakah yang paling mungkin? Yang A kita lihat, selisih nilai ekspor batik antara Amerika dengan Korea Selatan semakin kecil. Benar nggak selisih ekspor antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan? Ya jelas semakin jauh. Kenapa? Karena Amerika meningkat, Korea Selatan
turun begitu. Jadi otomatis selisihnya akan semakin besar harusnya ya. Yang B, selisih nilai ekspor batik antara Jerman dan Korea Selatan semakin besar. Salah. Gitu ya. Karena di sini lihat Jerman turunnya curam, berarti 2016 juga lebih curam ya ketimbang Korea Selatan. Korea Selatan juga turun gitu ya. Cuman turunnya landai. Jadi dari kecenderungan grafik kita bisa baca itu gitu ya. Jadi otomatis selisihnya semakin kecil. Yang C, selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Korea Selatan semakin besar. Ya kita lihat Amerika kan naik, Korea Selatan turun, ya otomatis makin besar. Jadi jawabannya adalah yang C begitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi yang D, bagaimana selisih nilai ekspor batik antara Jerman dan Korea Selatan semakin kecil? Benar nggak? Korea Selatan sama Jerman semakin kecil selisih ekspor batik antara Jerman dan Korea Selatan. Oke, Jerman ini ke sini gitu ya, ini juga ke sini gitu ya. Nah, ini juga benar nih yang D. Semakin kecil. Kalau yang E, selisih nilai ekspor batik antara Amerika Serikat dan Jerman semakin besar. Jadi semakin besar. Nah, ini juga sama, nilai ekspornya antara Jerman dan Amerika Serikat semakin besar. Cuman manakah yang paling tepat di antara C, D, E? Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Jerman itu kecenderungannya adalah turun, naik, turun. Nah, ada kemungkinan naik begitu ya. Jadi otomatis gitu ya, kalau misalkan dikatakan semakin kecil gitu ya, jadi otomatis yang ini ya, yang hubungan sama Jerman itu bisa salah. Gitu. Kenapa? Karena di sini Jerman ada kecenderungan naik turun. Jadi bisa aja gitu ya, bisa aja yang D ini bukan semakin kecil, tapi semakin besar gitu ya. Antara Jerman dengan Korea. Nah, bagaimana dengan Amerika? Dengan Amerika juga sama, bisa jadi gitu ya. Ini justru semakin kecil bukan semakin besar. Karena ada kecenderungan bisa naik turun, bisa turun, bisa naik kalau yang untuk Jerman. Jadi seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Amerika naik terus, Korea Selatan turun terus. Jadi ada kecenderungan semakin besar gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, seperti itu. Sekian dari Om Jer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses mengerjakan soal-soal tes penalaran umum. Ini bagian 1. Bagian keduanya nanti akan dilanjut yang berhubungan dengan aritmetika, barisan, dan lain sebagainya, yaitu yang hitung-hitungannya ya. Bagaimana cara menjawab soal-soal penalaran umum yang hitung-hitungan. Oke, semoga sukses UTBK-nya. Sekian dari Om Jer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.